Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Yasendra dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang tugas dan fungsi pers. Tugas dan fungsi pers ialah badan yang membuat penerbitan media massa secara berkala. Secara etimologis, kata pers yang berarti tekan atau cetak. Definisi terminologisnya adalah media massa cetak atau media cetak. Secara umum, fungsi pers dan tugas pers adalah sebagai media informasi, media pendidikan, media hiburan, dan sebagai lembaga ekonomi dan sebagai media kontrol sosial. Yang poin B, pers sebagai presentasi masyarakat. Pers berperan besar dalam mendorong partisipasi masyarakat dan menjaga kondisi bangsa dalam keadaan kondusif. Pers ialah bagian penting dari pembangunan bangsa Indonesia. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk menyampaikan beragam informasi sehingga memperkuat dan mendukung warga negara berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Saya lanjutkan ke teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Komalesya Fitri, nomor BP 21100038200013. Baiklah, saya akan menyambung presentasi dari teman saya. Kita lanjut ke bagian C. C, pers sebagai pilar demokrasi. Pers diatur secara ketat dan harus berfungsi sebagai alat revolusi pemerintahan. Hasan Hamid mengatakan, kenapa bisa dikatakan menjadi pilar demokrasi? Karena 3 pilar demokrasi tanpa adanya kontrol dari masyarakat melalui pers itu tentu berpotensi terjadinya penyimpangan atau terjadinya ketidakharmonisan perjalanan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya kita membahas D, yaitu pers sebagai lembaga usaha. Pers sebagai lembaga usaha diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menentukan perusahaan pers harus berbadan hukum atau berbentuk badan hukum pasal 9 ayat 2 tentang Undang-Undang Pers. Tanpa menyebut jenis badan hukum tertentu, misalnya perseroan terbatas atau PT, menurut hukum undang-undang ada bermacam-macam atau berjenis-jenis. Berbadan hukum PT, koperasi, yayasan, BUMN, BUMD, dan pendidikan. Di masa Hindia Belanda, sampai beberapa waktu setelah merdeka masih berlaku dengan KUH, dagang, dan juga badan hukum lainnya yang mengatur di dalam IBW dan juga ICW. Badan hukum menurut IBW antara lain seperti Jawatan Kereta Api, perusahaan telegraf dan telepon, sedangkan badan hukum menurut ICW Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu perusahaan air minum. Dalam ICW pula kita menemukan penegasan bahwa negara adalah negara berbadan hukum. Terima kasih, itulah beberapa materi singkat dari saya. Untuk materi selanjutnya kita serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya Muhammad Islam Fahian akan menjelaskan materi kelompok 5, yaitu bagian E, karakteristik perspektif. Karakteristik adalah ciri-ciri spesifik yang terdapat pada pers. Ada 5 ciri-ciri spesifiknya, diantaranya ada prioritas, publisitas, aktualitas, universalitas, dan objektivitas. Dan yang F ialah kebenaran sebagai kerja pers. Kebenaran merupakan penyesuaian antara fakta yang sebenarnya saat meliput sesuatu hal tersebut. Seseorang yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan tidak bertolak belakang dengan aturan-aturan yang ada, dan tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.